Kalau jiwa itu kekal, kenapa Allah bilang engkau akan mati ke Adam? Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bahas pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu pikirkan sebelumnya, atau mungkin sudah, tapi jawabannya selalu kabur. Kalau manusia punya jiwa kekal, kenapa waktu Adam berdosa, Allah bilang engkau akan mati? Ini pertanyaan besar yang punya dampak besar. Karena jika ternyata manusia tidak punya jiwa yang kekal, maka seluruh konsep kehidupan setelah mati, neraka kekal, surga langsung, harus kita tinjau ulang. Siapkan dirimu, karena ini akan membuka cara pandangmu terhadap Alkitab. Apa yang Allah katakan saat Adam diciptakan dan saat ia berdosa? Mari kita kembali ke awal penciptaan. Kejadian 2 ayat 7 berkata, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia tidak diberikan jiwa, tapi menjadi jiwa. Dalam bahasa Ibrani disebut nefesh chayyah, yang juga dipakai untuk binatang. Lihat Kejadian 1 ayat 21 ayat 24. Lalu perhatikan Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah tidak bilang, engkau akan hidup kekal di neraka. Tidak, Allah bilang, engkau akan mati. Mati, habis, selesai, end. Kalau jiwa manusia itu kekal dan tidak bisa mati, berarti Allah bohong. Atau setidaknya tidak berkata sejujurnya. Tapi kita tahu Allah tidak mungkin bohong. Jadi kesimpulannya, manusia tidak memiliki jiwa yang kekal secara otomatis. Konsep jiwa kekal dari mana? Yunani, bukan Alkitab. Nah, mungkin kamu bertanya, tapi kenapa banyak gereja ajarkan bahwa jiwa manusia itu kekal? Jawabannya sederhana. Itu bukan ajaran Alkitab, tapi ajaran filsafat Yunani kuno. Plato dan para filsuf Yunani percaya bahwa tubuh itu fana, tapi jiwa itu abadi dan lepas dari tubuh saat mati. Lalu ide ini masuk ke ajaran Kristen awal melalui pengaruh budaya dan teologi para bapak gereja yang dipengaruhi pemikiran Yunani. Tapi para nabi dalam Alkitab tidak pernah ajarkan begitu. Mereka selalu bicara bahwa manusia akan mati, akan dibangkitkan, dan akan dihakimi nanti, bukan langsung hidup di alam lain. Yehezkiel 18 ayat 4 bahkan tegas, jiwa yang berbuat dosa, itu yang akan mati. Loh, kalau jiwa itu bisa mati, bagaimana bisa dibilang kekal? Kalau jiwa itu kekal, kenapa tidak disebut saat Adam dihukum? Pertanyaan logis berikutnya, kalau memang ada jiwa kekal yang hidup setelah mati, kenapa Allah tidak memberi peringatan kepada Adam tentang siksaan abadi? Tidak ada kalimat, kalau kamu berdosa, kamu akan masuk neraka. Yang ada hanya, engkau akan mati. Fakta menarik, tidak ada kata neraka kekal di kitab Kejadian. Tidak ada konsep siksaan abadi di situ. Bahkan, sepanjang kitab Taurat, konsep neraka kekal tidak pernah muncul. Kalau konsep itu penting dan benar, pasti Allah sudah peringatkan dari awal. Tapi tidak, karena memang bukan itu rencana Allah. Logika kematian, tidur, bukan hidup di alam lain. Yesus sendiri menyamakan kematian dengan tidur. Ingat waktu Lazarus mati, Yohanes 11 ayat 11. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus tidak bilang, Lazarus sedang di surga, mari kita panggil dia turun. Tidak. Dia bilang, Lazarus tidur. Karena bagi Allah kematian adalah seperti tidur, tidak sadar, tidak ada aktivitas, tidak ada pengalaman, bukan masuk ke surga atau neraka. Lalu di 1 Tesalonika 4 ayat 13-14, Paulus juga pakai istilah yang telah tertidur untuk orang-orang yang mati. Kalau mereka hidup di surga, kenapa disebut tidur? Jika jiwa kekal, kebangkitan jadi tidak penting. Puncaknya di sini.
Kalau benar orang langsung ke surga atau neraka setelah mati, lalu untuk apa kebangkitan? Kebangkitan jadi tidak relevan. Tapi di 1 Korintus 15, Paulus bilang, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 14. Jadi sebenarnya, kebangkitan adalah harapan utama orang Kristen, bukan hidup langsung setelah mati. Kesimpulan dan ajakan baca Alkitab lebih dalam. Jadi teman-teman, Adam diberitahu bahwa dia akan mati, bukan berpindah alam. Jiwa disebut bisa mati dalam Alkitab. Yesus menyamakan kematian dengan tidur, bukan hidup lain. Tidak ada satupun nabi yang bicara soal siksaan kekal setelah mati. Kebangkitan adalah pengharapan besar, bukan langsung ke surga saat mati. Artinya, konsep jiwa yang hidup kekal setelah mati bukan dari Alkitab. Baca Alkitab sendiri. Jangan percaya begitu saja apa yang diajarkan manusia. Ujilah semua ajaran dengan firman Tuhan. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe, share, dan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Kita akan bahas lebih dalam di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.